night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Lasnani dengan NIM 230500763. Saya dari program studi ilmu komputer. Di sini saya akan mempresentasikan array dalam pemrograman untuk memenuhi tugas di mata kuliah algoritma dan struktur data. Array dalam pemrograman. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu wadah. Pengertian lebih detailnya, array adalah struktur data yang penting dalam pemrograman. Array memungkinkan penyimpanan kumpulan data dengan tipe data yang sama dalam lokasi memori yang berurutan. Hal ini memungkinkan akses dan manipulasi data yang efisien dalam banyak aplikasi pemrograman. Ciri-ciri array. Yang pertama, tipe data yang sama. Semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama, seperti semua integer, semua string, atau semua float. Yang kedua, lokasi memori berurutan. Elemen-elemen array disimpan dalam lokasi memori yang berdekatan. Ini membuat proses akses menjadi lebih cepat. Yang ketiga, ada indeks atau array yang diakses menggunakan indeks yang biasanya dimulai dari angka 0. Next, di sini ada manfaat array. Yang pertama, penyimpanannya efisien. Array memungkinkan penyimpanan banyak data dalam satu variabel. Yang kedua, aksesnya cepat. Dengan indeks, elemen dalam array dapat diakses langsung tanpa harus melalui elemen lain. Yang terakhir, kemudahan manipulasi data. Array memungkinkan operasi seperti pencarian, pengubahan, dan iterasi data yang mudah. Nah, array ini juga sering digunakan dalam algoritma seperti pengurutan, pencarian, dan struktur data lanjutan seperti matriks. Selanjutnya ada definisi array. Yang pertama ada struktur data. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi data bertipe sama. Yang kedua, definisi array, lokasi memori. Elemen-elemen array disimpan secara berurutan dalam memori komputer. Yang terakhir, akses cepat. Akses ke elemen array dilakukan dengan cepat menggunakan indeks, memungkinkan manipulasi data yang efisien. Selanjutnya ada deklarasi array. Deklarasi array juga ada 3. Yang pertama, pemilihan tipe data. Jadi, tentukan tipe data elemen-elemen array, misalnya integer, string, atau floating point. Yang kedua, nama array. Berikan nama yang deskriptif dan mudah dipahami untuk array. Yang terakhir, ukuran array. Tentukan jumlah elemen yang akan disimpan dalam array. Selanjutnya yaitu mengakses elemen array. Indeks adalah penomoran unik yang dimulai dari 0 untuk elemen pertama, 1 untuk elemen kedua, dan seterusnya. Indeks digunakan untuk mengakses elemen array secara langsung. Contoh sederhana array dengan indeks 0, 1, 2.
elemen angka 0, angka 1, angka 2. Yang kedua, ada akses elemen dalam array. Untuk mengakses elemen dalam array, digunakan nama array diikuti indeks yang diapit kurung siku. Contoh penjelasannya, misalkan ada array bernama angka dengan nilai 10, 20, 30, dan 40. Elemen pertama dalam kurung indeks 0, angkanya adalah 0 sama dengan 10. Elemen kedua dalam kurung indeks 1, angka 1 sama dengan 20. Elemen ketiga indeks 2 dalam kurung angka 2 sama dengan 30. Next, operasi array. Nah, operasi array ini ada pengisian, penambahan, dan penghapusan. Yang pertama, pengisian. Menugaskan nilai ke elemen array menggunakan indeksnya. Yang kedua, penambahan. Menambahkan elemen baru ke array, biasanya di akhir atau di lokasi tertentu. Yang terakhir yaitu penghapusan. Menghapus elemen dari array, baik menghapus elemen tertentu atau menghapus seluruh array. Apa itu array multidimensi? Jadi, array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Contoh yang paling umum adalah array 2 dimensi yang mempresentasikan data dalam bentuk baris dan kolom, mirip dengan tabel atau matriks. Baris ke-1 ada kolom 1, kolom 2, dan kolom ketiga. Baris kedua ada nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Baris ketiga ada nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Ini adalah contoh array 2 dimensi dengan 3 baris dan 3 kolom. Selanjutnya ada manfaat array multidimensi. Penyimpanan data tabel berguna untuk menyimpan data seperti spreadsheet atau matriks. Pengolahan data kompleks digunakan dalam aplikasi seperti pengolahan citra, analisis data, atau permainan. Struktur berlapis dapat dikembangkan ke dimensi lebih tinggi untuk menyimpan data kompleks. Next, di sini ada looping pada array. Yang pertama ada inisialisasi. Mulailah dengan menetapkan indeks ke nilai awal. Yang kedua ada kondisi. Tentukan kondisi yang menentukan kapan looping akan berhenti. Yang ketiga ada iterasi, proses akses dan manipulasi elemen array dalam setiap iterasi loop. Yang terakhir ada increment atau decrement. Perbarui indeks untuk iterasi berikutnya. Selanjutnya ada aplikasi array dalam pemrograman. Penyimpanan data. Array digunakan untuk menyimpan data terstruktur dalam database dan sistem informasi. Yang kedua ada algoritma. Array merupakan elemen penting dalam algoritma pemrograman, seperti pengurutan, pencarian, dan manipulasi data. Yang ketiga, perhitungan. Array membantu dalam melakukan operasi matematika dan statistik pada kumpulan data. Yang terakhir ada game development. Array digunakan untuk menyimpan dan mengolah objek game, level, dan data pemain. Kelebihan dan kekurangan array. Array memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipahami untuk menggunakannya secara efektif dalam pemrograman. Kelebihan array yang pertama, akses cepat. Array menggunakan indeks
untuk mengakses elemen sehingga proses akan dilakukan secara langsung tanpa perlu diiterasi. Yang kedua, penyimpanan data terstruktur. Array menyimpan data dalam lokasi memori berurutan, sehingga mudah digunakan untuk representasi data struktur seperti tabel atau matriks. Yang ketiga, efisiensi dalam manipulasi data. Operasi seperti pengisian, pengubahan, atau iterasi data lebih efisien dibandingkan struktur lain yang kompleks. Kekurangan array. Yang pertama, ukurannya tetap. Saat array dibuat, ukurannya harus ditentukan sejak awal. Ukuran ini tidak bisa diubah dalam beberapa bahasa seperti JavaScript. Yang kedua, perubahan ukuran kompleks. Menambah atau menghapus elemen array membutuhkan proses yang kompleks karena elemen-elemen lainnya mungkin perlu digeser. Yang terakhir, tidak fleksibel untuk data yang tidak homogen. Array hanya dapat menyimpan tipe data yang sama. Ini membatasi penggunaannya jika Anda ingin menyimpan berbagai tipe data. Alternatif seperti list atau Java lebih fleksibel untuk data tidak homogen. Tips penggunaan array yang efektif. Yang pertama, perencanaan. Rencanakan ukuran array dengan cermat untuk menghindari pemborosan memori atau kekurangan ruang. Yang kedua, efisiensi. Gunakan algoritma yang efisien untuk mengakses, manipulasi, dan mencari data dalam array. Yang ketiga, validasi. Validasi indeks array untuk menghindari kesalahan akses dan menghindari perilaku yang tidak terduga. Kesimpulannya adalah, array adalah struktur data yang menyimpan elemen bertipe sama secara berurutan untuk akses dan manipulasi data yang efisien menggunakan indeks, yaitu ada operasi, pengisian, penambahan, penghapusan, dan iterasi elemen. Aplikasi, penyimpanan data, algoritma, kalkulasi, dan pengembangan game. Kelebihannya akses cepat, struktur, dan efisien. Kekurangannya ukuran tetap, kurang fleksibel untuk data heterogen. Rencanakan ukuran dengan cermat, gunakan algoritma efisien, dan validasi indeks untuk menghindari kesalahan. Hanya itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kata atau kalimat yang kurang dimengerti. Terima kasih.